Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam pramuka. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk mencoba mempresentasikan metode kepramukaan, di mana materi yang kami bawakan adalah materi dari Kakak Muhammad Zailani MAMS yang di sini sangat lengkap sekali untuk dipaparkan. Metode kepramukaan ini merupakan metode cara memberikan pendidikan watak kepada peserta didik melalui kegiatan kepramukaan yang menarik, menyenangkan, dan menantang yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik. Metode kepramukaan ini ada 8. Yang pertama adalah pengamalan kode kehormatan pramuka, yang kedua sistem belajar sambil melakukan, 3 sistem berkelompok atau berregu, 4 kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik, 5 kegiatan di alam terbuka, 6 sistem tanda kecakapan, 7 sistem sater papi atau satuan terpisah putra dan putri, 8 adalah kiasan dasar. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Metode kepramukaan yang pertama adalah pengamalan kode kehormatan. Pengamalan kode kehormatan ini banyak sekali, dan di sini contohnya ada 12. Di antaranya adalah menjalankan ibadah sesuai kepercayaan agama masing-masing, kemudian membina kesadaran berbangsa dan bernegara, mengenal, memelihara lingkungan, memiliki sikap kebersamaan, hidup sehat jasmani dan rohani, bersikap terbuka, mematuhi kesepakatan dan perhatikan kepentingan bersama, membiasakan diri memberikan pertolongan, berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial, dan mampu mengatasi tantangan tanpa mengenal sikap putus asa. Yang lainnya adalah kesediaan dan keikhlasan menerima tugas, baik berupa melatih keterampilan dan pengetahuan, riang gembira dalam menjalankan tugas, dan menghadapi kesulitan maupun tantangan. Di sini bertindak dan hidup secara hemat, teliti, dan waspada dengan membiasakan hidup secara bersahaja. Lalu mengendalikan dan mengatur diri, berani menghadapi tantangan dan kenyataan, berani mengakui kesalahan, memegang teguh prinsip dan tatanan yang benar, itu merupakan salah satu pengamalan kode kehormatan. Lalu membiasakan diri menepati janji dan bersikap jujur, serta memiliki daya nalar dan daya pikir yang baik ya dalam gagasan pembicaraan dan tindakan. Metode kepramukaan yang kedua adalah belajar sambil melakukan atau learning by doing. Kegiatan ini dilakukan sebanyak mungkin berupa praktik secara praktis. Nah, tujuan ini mempunyai tujuan mengarahkan perhatian peserta didik untuk berbuat agar menantang benar-benar hal-hal yang nyata, serta merangsang rasa keingintahuan akan hal yang baru dan keinginan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan. Jadi tidak cuma sekedar penonton saja, seperti itu. Kemudian sistem berkelompok. Yang ketiga adalah sistem berkelompok. Sistem berkelompok ini dilaksanakan agar peserta didik memperoleh kesempatan belajar memimpin dan dipimpin organisasi, memikul tanggung jawab mengatur diri, menempatkan diri, bekerja sama dalam kerukunan. Nah, peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh mereka sendiri dan merupakan wadah kerukunan di antara mereka. Sistem yang keempat adalah kegiatan menantang, meningkat, mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan jasmani, rohani peserta didik. Kegiatan yang menantang ini apa? Nah, kegiatan kepramukaan harus menantang dan menarik minat kaum muda. Jadi, untuk selalu terpikat dalam mengembangkan kegiatan yang ada. Kemudian kegiatan pramuka ini bersifat kreatif, inovatif, rekreatif yang mengandung pendidikan, dan pelaksanaan kegiatannya pun juga secara terpadu. Pendidikan dalam kepramukaan dilaksanakan dalam tahapan peningkatan bagi kemampuan dan perkembangan individu maupun kelompok. Materi kegiatan
kepramukaan pun disesuaikan dengan usia dan perkembangan jasmani rohani peserta didik. Dan kegiatan kepramukaan ini diusahakan agar dapat mengembangkan bakat, minat, dan emosi peserta didik serta menunjang berfaedah bagi perkembangan diri pribadi, masyarakat, dan lingkungannya. Metode yang kelima adalah kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka ini memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya. Selain itu, mengembangkan sikap bertanggung jawab akan masa depan dan menghormati keseimbangan alam. Kegiatan di alam terbuka ini memotivasi peserta didik untuk ikut menjaga lingkungan dan setiap kegiatan hendaknya selaras dengan alam. Kegiatan di alam terbuka mengembangkan kemampuan diri mengatasi tantangan yang dihadapi, kemudian menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang berlebihan dalam dirinya, dan kegiatan di alam ini menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dan sederhana, sehingga dapat membina kerjasama yang baik dan mempunyai rasa memiliki. Seperti itu. Metode yang keenam adalah sistem tanda kecakapan. Tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan kecakapan dan keterampilan tertentu yang dimiliki seorang peserta didik. Sistem tanda kecakapan ini bertujuan untuk merangsang para pramuka supaya berusaha memperoleh kecakapan dan keterampilan. Nah, setiap pramuka wajib berusaha memperoleh keterampilan dan kecakapannya yang berguna bagi kehidupan dirinya dan baktinya pada masyarakat. Nah, tanda kecakapan ini ada berupa TKU atau tanda kecakapan umum, kemudian TKK atau tanda kecakapan khusus sesuai dengan minat dan bakatnya, dan tanda pramuka Garuda. Tanda kecakapan TKU, TKK, dan TPG ini diberikan setelah menyelesaikan ujian-ujian SKU maupun SKA dan SPG. Metode selanjutnya yang ketujuh adalah sistem satuan terpisah untuk putra dan putri, di mana satuan pramuka putri dibina oleh pembina putri, satuan pramuka putra dibina oleh pembina putra. Untuk perundukan siaga putra dapat dibina oleh pembina putri. Jika kegiatan diselenggarakan dalam bentuk perkemahan, harus dijamin dan dijaga agar tempat perkemahan di putri dan tempat perkemahan putra terpisah. Kemudian dalam kegiatan kepramukaan, pembina wajib melaksanakan prinsip among ya. Di sini melaksanakan ing ngarsa sung tulodo, yang artinya di depan menjadi teladan, ing madya mangun karso, di tengah membangun kemauan, dan tutwuri handayani, di belakang memberi daya, kekuatan atau dorongan pengaruh yang baik atau dalam kemandirian. Metode yang ke-8 adalah kiasan dasar untuk mengembangkan imajinasi sesuai dengan usia, minat, kebutuhan, situasi, dan kondisi. Nah, kiasan dasar ini dirancang untuk mencapai tujuan. Itu tadi 8 metode kepramukaan, dan pelaksanaan metode kepramukaan ini hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar kepramukaan. Nah, metode kepramukaan sebagai suatu sistem terdiri atas unsur-unsur pengamalan kode kehormatan, belajar sambil melakukan, sistem berkelompok, kegiatan menantang, kegiatan di alam terbuka, sistem tanda kecakapan, satuan terpisah, kemudian sistem terpadu yang terkait, yang tiap-tiap unsurnya mempunyai sistem unsur pendidikan yang spesifik dan saling memperkuat serta menunjang tercapainya tujuan. Nah, sebagai penutup, pelaksanaan metode kepramukaan dalam suatu kegiatan kepramukaan terpadu dengan pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan, sehingga dapat dalam menerapkan penggunaan metode kepramukaan selalu dijiwai oleh prinsip dasar kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan ciri khas pendidikan dalam gerakan pramuka. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam pramuka.